Mitsubishi Destinator. Kali ini gue mau ngebahas Mitsubishi Destinator varian Ultimate. Nah, di Mitsubishi Destinator varian Ultimate ini ada sedikit perbedaan dengan varian Ultimate lainnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa perbedaannya yang ada di Mitsubishi Destinator Ultimate, tetap pantengin video gue terus sampai selesai. Free coating, free surat jalan atau ganjil genap, dan free voucher belanja. Dan masih banyak free-freean yang lainnya. Oke, kali ini gue mau ngebahas tampilan depannya terlebih dahulu. Ya teman-teman lihat sendiri, looks dari depannya itu terlihat cukup keren dan juga cukup sporty. Untuk varian Ultimate dia belum dilengkapi emblem, tapi yang satu ini sudah dilengkapi dengan emblem Destinator. Jadi teman-teman bisa request langsung ke marketingnya untuk penambahan emblem Destinator. Dan juga tampilan grillnya ini terlihat cukup sporty dengan desain heksagonal dan terlihat seperti 3D teman-teman. Kalau kita usap seperti ini dia rata. Cuman di bawahnya ini dia bentuknya sudah ada lakukan tegasnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan juga ada sensor untuk fitur FCM atau fitur anti tabrakan depan. Di bagian lampunya sudah pasti full LED dengan desain T-shape. Di bagian bumpernya ini ada dua warna abu-abu glossy dan juga warna black dog. Sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir ada di 4 titik. Untuk lampu fog lampnya dia juga sudah full LED. Coba kita cek di bagian mesinnya. Nah, di tampilan mesinnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia memiliki kapasitas mesin itu di 1500 cc turbo dengan horsepower kurang lebih di 163 PS dengan torsi di 250 Nm. Pastinya itu udah kenceng banget ya teman-teman ya. Di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan peredam, jadinya udah keren banget. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, jangan lewatin promo yang ada di Mitsubishi Dwindo Berlian Samjaya. Halo, perkenalkan dengan saya Serlis, saya sales counter di Mitsubishi Dwindo Bintaro. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang cari unit mobil Mitsubishi, boleh kabarin Serlis di nomor WhatsApp 0821 6700 4050 yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said nomor 1 Bintaro. Nah, selain penjualan, dealer kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Buat Bapak Ibu yang mau servis, gak mau nunggu, boleh banget. Bisa hubungin Serlis, nanti Serlis bantu bookingin. Jadi Bapak Ibu gak perlu repot-repot untuk tunggu di tempat servis. Nah, kita juga memfasilitasi ruang tunggu yang sangat nyaman. Ada yang smoking dan non-smoking. Dan selain itu, untuk Bapak Ibu yang membawa anak, kita menyediakan juga untuk bermain anak-anak, yaitu playground. Nah, teman-teman, di samping Serlis ini sudah ada mobil Mitsubishi Xpander Cross. OTR Jabodetabeknya itu 371 juta. Untuk DP ringan mulai dari 30 jutaan aja atau angsuran ringan mulai dari 4 jutaan aja. Nah, yang ini series sudah ada Mitsubishi X-Force. Untuk OTR Jabodetabek mulai dari 434 jutaan aja. Mau teman-teman mau DP ringan bisa loh, mulai dari 5 jutaan aja atau cicilan ringan mulai dari 5 jutaan aja. Nah, sekarang di samping series sudah ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. OTR Jabodetabeknya itu di 674 jutaan aja. DP ringan mulai dari 70 jutaan aja atau Bapak Ibu mau cicilan ringan bisa juga mulai dari 8 jutaan aja. Nah, sekarang di samping series Bapak Ibu pasti sudah tahu dong. Ini unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. OTR-nya Jabodetabek di 512 jutaan aja. DP ringan mulai dari 50 jutaan aja atau cicilan ringan mulai dari 7 jutaan aja. Nah, selain program DP dan cicilan, kita juga ada program bunga 0%. Tenor 1 tahun dan 2 tahun. Nah, selain itu kita juga ada program 50-50%, yaitu 50% di awal dan 50%-nya lagi di bulan ke-12. Jadi artinya 11 bulan teman-teman libur bayar tuh, ya kan? Nah, selain itu kita juga ada program syariah. Buat teman-teman yang kesulitan cari program syariah, boleh hubungin Serlis, nanti Serlis bantu. Nah, buat teman-teman yang mau tuker tambah unit lama, tidak perlu khawatir karena dealer kami punya vendor rekanan terbaik. Yang mana nanti unit lama teman-teman akan dikasih harga penawaran terbaik. Dan Serlis pastikan harga kendaraan teman-teman mendapatkan harga penawaran terbaik. Nah, di luar dari harga itu, teman-teman juga mendapatkan cashback tambahan di luar harga deal. Nah, buat teman-teman yang mau test drive, boleh datang langsung untuk test drive atau Serlis bisa bawakan langsung unit test drive-nya ke rumah teman-teman, ke kantor, atau dimanapun teman-teman bisa. Nah,
Khusus untuk pembelian bulan ini, teman-teman akan mendapatkan free aksesoris, free jasa dan spare part, termasuk oli, selama 4 tahun atau 60.000 kilometer. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi membeli Destinator, tinggal isi bensinnya aja. Nah, khusus 3 pembeli pertama di bulan ini, Serlis akan kasih free coating, free surat jalan atau ganjil genap, dan free voucher belanja. Dan masih banyak free-freean yang lainnya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja yuk hubungin Serlis di nomor WhatsApp 0821 6700 4050. Serlis tunggu ya. Dari tampilan samping itu juga terlihat cukup sporty teman-teman ya. Dengan garis-garis tegasnya di bagian bodi itu menambah nuansa lebih tegas. Dan juga mobil ini didesain SUV, pastinya sudah dilengkapi dengan over fender di bagian ban. Dan juga dia menggunakan profil ban itu yang udah cukup gede di 225/55 ring 18 dengan warna two tone. Dan juga sistem pengeremannya itu udah double disc, serta sudah dilengkapi ABS, EBD, dan juga BA. Terus di bagian spionnya, dia sewarna dengan bodi, sudah dilengkapi juga dengan lampu sen dan juga kamera 360. Serta ada fitur blind spot monitornya juga. Di bagian atasnya sudah dilengkapi roof rail dengan warna black glossy. Dia juga bisa teman-teman request dapat talang air Destinator dan juga ada list window lamp dengan warna chrome dari pilar A hingga ke bagian pilar C. Nah, di bagian handle pintunya ini dia sewarna dengan bodi serta sudah dilengkapi dengan keyless entry. Yang nggak kalah keren itu di bagian set skirtnya dengan warna abu-abu glossy dan dipadukan dengan warna black dove, serta ground clearance-nya itu paling tinggi di kelasnya teman-teman. Bahkan mobil ini lebih tinggi dibandingkan dengan mobil Mitsubishi Pajero, yaitu di 244 mm. Nah, yang nggak kalah keren itu di bagian pilar C-nya. Di sini ada garis-garis tegas yang menambah kesan semakin sporty yang ada di Mitsubishi Destinator. Sedangkan kapasitas tangkinya sendiri dia bisa menampung di 45 liter, jadi udah gede banget. Kaca filmnya sendiri dia menggunakan kaca film Solar Guard dengan kecerahan kurang lebih 60% di bagian kanan, kiri, dan juga belakang, serta 20% di bagian depannya. Coba kita cek di bagian belakang. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, dari tampilan belakang itu udah keren banget nih. Terlihat cukup sporty, di atasnya ada shark fin antena, sudah dilengkapi dengan tailgate spoiler, sudah ada lampu headmount stop lamp, rear defogger, dan juga ada rear wiper dengan desain lampu T-shape yang pasti sudah full LED, dan juga ada emblem Destinator dan emblem Ultimate. Di bagian bumpernya ini juga sama-sama keren teman-teman ya, dengan warna abu-abu glossy dan juga warna black dove, dan sudah dilengkapi dengan sensor parkir itu ada di 4 titik. Jadi udah keren banget, serta sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur pastinya di sebelah sini. Nah, karena varian Ultimate itu belum dilengkapi dengan kick sensor dan juga power backdoor, di mobil ini sudah dilengkapi dengan power backdoor dan juga kick sensor. Jadi buat teman-teman yang pengen request bisa langsung kontak aja ke marketingnya. Coba kita cek sekalian kita lihat bagasinya. Tinggal kita pencet aja. Nah, otomatis dia sudah bisa membuka sendiri teman-teman ya. Ini tampilan bagasi yang ada di Mitsubishi Destinator, dia cukup lega. Di baris ketiga kita bisa bikin rata lantai hingga di baris kedua. Jadi udah bisa muat barang itu banyak banget untuk Mitsubishi Destinator itu sendiri. Untuk ban serepnya dia ada di bawah sini teman-teman ya. Dengan ukuran dia itu jauh lebih kecil, kurang lebih di 17 inch. Coba kita cek di bagian interiornya. Nah, sebelum kita ngebahas interior, tampilan kuncinya itu seperti ini teman-teman ya. Dia hanya ada lock dan juga unlock untuk Mitsubishi Destinator varian Ultimate. Nah, kalau kita mau masuk ke interior, tinggal kita pencet aja di keyless entry-nya. Otomatis spionnya bakal terbuka untuk retract-nya, jadi aksesnya lebih gampang. Nah, di bagian door trim-nya, ini di atasnya dia ada hard plastik, serta sudah dilengkapi juga dengan nuansa soft touch, dan juga ada jahitan aslinya teman-teman di bagian armrest-nya dan juga di bagian bodinya. Terus di bagian pengaturan untuk power window-nya itu sudah full elektrik. Pengaturan spionnya juga ada di sebelah sini dengan warna handle pintu warna silver. Di sini juga ada nuansa silver dan juga ada door pocket yang udah gede banget pastinya. Serta sudah dilengkapi dengan speaker. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Masuk ke bagian interior. Yang pertama itu di sini ada tweeter di bagian pilar C, juga sudah ada kisi-kisi AC yang di finishing warna silver dan juga warna black glossy. Terus di bawahnya ini ada pengaturan buat fitur stop and go
Ada pengaturan juga buat ngebuka bagasi dan juga ada fitur auto levelingnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup teman-teman. Untuk ngebuka kap mesin ada di sebelah sini. Sedangkan tangki bensin ada di bawah sini. Nah, untuk varian Ultimate itu masih manual. Buat adjust atau pengaturan kursinya itu full manual semuanya. Buat reclining dan juga buat slidingnya itu masih manual. Terus di sini juga masih ada kisi-kisi AC di bagian sisi driver, jadi kita nggak bakal kepanasan tuh teman-teman. Pengaturan setirnya ini dia sudah tilt steering dan juga telescopic steering, jadinya udah nyaman banget. Sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, ada pengaturan buat kamera 360 dan juga di sebelah kirinya pengaturan untuk MID dan juga head unitnya. Coba kita nyalain mesinnya. Oke, nah ini dia tampilan MID yang ada di Mitsubishi Destinator varian Ultimate. Bisa kita lihat di sini dia ada animasi kendaraan. Bisa kita lihat di sini yang pertama, di sini ada average, di atasnya ada komputer drive 1. Kalau kita turunin, di sini ada komputer drive 2, ada bantuan eco drive dan juga skornya juga ada. Di sebelah kanan ada trip A, trip B dan juga fitur active yaw control. Kalau kita geser lagi di sini ada kompas, di sini juga ada media, ada animasi kendaraan ketika kita menyalakan fitur adaptive cruise control. Nah, di sini kita bisa setting juga untuk jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Ada 3 pengaturan ya teman-teman. Kalau kita geser lagi di sini ada informasi mengenai kendaraan. Ini tidak ada yang error ya teman-teman ya. Baca di sini. Terus kalau kita geser lagi di sini ada pengaturan tampilannya. Kalau kita ganti dia bakal berubah seperti ini. Nah, dan masih banyak lagi pengaturan yang ada di head unitnya. Jadi bisa teman-teman cek sendiri. Nah, ini dia tampilan head unitnya udah gede banget teman-teman. Ini kurang lebih di 12,3 inch. Kita pencet setuju. Di sini ada tampilan AC. Kalau kita pencet ini, nah tampilan seperti ini. Dia ada ponsel, jam, AC dan masih banyak lagi. Tinggal teman-teman geser aja tuh. Ada altitude dan masih banyak lagi. Terus kalau kita pencet menu, di sini juga ada beberapa aplikasi. Dia sudah support Android Auto, Apple CarPlay, Weblink dan masih banyak lagi. Kalau kita geser di sini juga ada pengaturan buat sunroofnya. Tinggal teman-teman pencet aja. Jadi pengoperasiannya itu udah cukup simpel, bisa teman-teman buka 50% ataupun 100%, tinggal teman-teman setting sendiri. Dia ada 2 pengaturan, ada di head unit dan juga di bagian atasnya teman-teman. Kalau kita geser lagi, di sini juga ada drive mode. Tuh, dia ada beberapa drive mode. Jadi teman-teman bisa setting sesuai dengan yang teman-teman mau tuh. Pertama di jalanan normal bisa kita setting. Kalau kita turunin, di sini ada pengaturan di wet mode atau pengaturan di jalanan licin. Kalau kita turunin lagi ada pengaturan buat di gravel, jalanan berbatu. Kalau kita turunin lagi ada mode tarmac atau mode sportnya yang ada di Mitsubishi Destinator. Kalau kita turunin lagi di sini ada tambahan mode matte buat teman-teman yang suka off-road. Nah, untuk tampilan kamera 360-nya dia ada di sebelah sini teman-teman. Tinggal kita pencet aja. Nah, ini dia tampilannya udah jernih banget teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri nih tampilannya. Kalau teman-teman mau ganti tampilan itu dia ada di steering switch sebelah kanan. Tinggal teman-teman pencet aja. Jadi teman-teman bisa melihat dari semua sisi. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini dia sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC dengan desain yang sudah keren pastinya. Di finishing warna silver dan juga warna black glossy. Ada pengaturan juga buat lampu hazard. Di sini pengaturan AC-nya sudah dual zone. Jadi sebelah kanan dan juga sebelah kirinya bisa kita setting dengan suhu yang berbeda. Terus di bagian bawah sini juga ada soket pengecasan 12 volt teman-teman. Masih menggunakan soket sambungan, ada USB Type-C dan juga USB Type-E. Di sini hanya tempat penyimpanan aja. Terus di bagian persnelingnya, ini juga kalah keren nih. Dia ada tambahan fitur Drive Sport. Jadi menambah akselerasi itu lebih enak lagi pastinya. Ada pengaturan start-stop engine, ada pengaturan drive mode di sebelah sini. Sudah dilengkapi juga dengan electric parking brake plus auto hold. Nah, di sebelah sini dia sudah ada 2 cup holder teman-teman ya. Dan juga ada armrest pastinya yang sudah full soft touch dan juga ada jahitan asli. Sudah dilengkapi dengan konsol box yang udah gede banget. Jadi udah keren pastinya teman-teman.
Terus di bagian dashboardnya ini dia masih hard plastik. Dia hanya di sebelah sininya ada yang soft touch dan juga ada list warna black glossy. Terus juga ada tempat penyimpanan yang udah gede banget pastinya. Ditambah di sini juga masih ada tempat penyimpanan teman-teman di bagian bawah sini. Maksimal di 2 kg. Jadi udah keren banget. Di bagian joknya ini juga gak kalah keren teman-teman. Dia juga sudah full kulit, menggunakan kulit sintetis, dan juga di sini ada nuansa pori-pori dan desain heksagonal. Jadi ini udah nyaman banget menurut gua duduk di interior yang ada di Mitsubishi Destinator. Terus di bagian spionnya juga sudah ada fitur auto dimming. Di sini ada informasi buat seatbelt baris kedua dan juga baris ketiga. Untuk lampu cabinnya dia sudah full LED. Nah, pengaturan sunroofnya juga bisa dari sini. Coba kita tes teman-teman. Nah, ini dia untuk panoramiknya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau coba dari sini juga bisa. Kita buka full 100%, dia bakal kebuka semuanya. Sedangkan kalau kita mau buka buat sunroofnya juga bisa. Kita buka ventilasi bisa. Ya cuman terbuka sedikit. Kalau mau kita buka semuanya juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi udah keren banget. Panoramic sunroof yang ada di Mitsubishi Destinator itu udah gede banget. Jadi kita serasa lega banget di dalam kabin Mitsubishi Destinator itu sendiri. Coba kita cek di baris kedua. Oke, sekarang gue di baris kedua di Mitsubishi Destinator Ultimate. Ini udah lega banget teman-teman ya. Untuk tinggi gue di 165 cm. Ini ada legroom yang jauh banget dan juga gue masih bisa selonjoran. Headroomnya juga jauh banget teman-teman. Jadi udah nyaman banget pastinya. Untuk pengaturan kursinya ini kita bisa setting juga tuh. Nah, ini paling rebahnya teman-teman. Kalau kita majuin paling mentok, itu juga masih nyaman banget. Yang nggak kalah keren itu kalau kita cuma berdua ya, duduk di baris kedua. Di bagian tengah ini kita bisa jadikan armrest. Tuh, tinggal kita tarik aja tuasnya. Seperti ini sudah bisa jadi armrest serta sudah dilengkapi juga dengan 2 cup holder teman-teman. Jadi udah keren banget. Yang nggak kalah keren, nggak kalah unik yang ada di Destinator itu di bagian sininya nih. Mempermudah kita buat kerja itu bisa, buat kita makan juga bisa karena di sini sudah disediakan untuk cup holdernya. Di bagian sisi driver maupun sisi passenger itu sama aja, nggak ada perbedaan. Ada tempat kompartemen penyimpanan juga tuh. Sini juga ada. Pengaturan AC-nya juga sudah digital tuh. Jadi udah keren banget. Ada soket pengecasan juga USB Type-C dan juga USB Type-E. Di sininya di bagian atas ada kisi-kisi AC di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Lampu kabinnya sama-sama sudah full LED dan juga ada hand grip pastinya. Nah, ini nyaman banget. Gua duduk di baris kedua yang ada di Mitsubishi Destinator. Coba kita cek di baris ketiganya. Nah, di baris ketiga itu juga sama-sama nyaman teman-teman ya. Masih nyaman banget duduknya. Di sini di paha gue ini masih kena masih tersandar dengan kursinya itu sendiri. Jadi di sini nggak ngangkat banget teman-teman. Jadi masih nyaman dan juga masih ada space juga yang cukup ya teman-teman. Lebih dari 5 jari ini space buat legroomnya. Buat headroomnya juga masih ada space lebih dari 4 jari. Kalau teman-teman pengen lebih nyaman lagi, tinggal teman-teman tarik aja tuas di sebelah sini. Tuh. Nah, dia bisa lebih rebah lagi dan juga space-nya jadi lebih jauh pastinya. Kalau ini kita turunin sampai mentok. Nah, ini udah mentok teman-teman. Ini juga masih ada space di 5 jari. Jadinya udah nyaman banget kita duduk di baris ketiga di mobil Mitsubishi Destinator teman-teman. Terus di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya ada hand grip, sudah dilengkapi dengan hand grip. Di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya ada kisi-kisi AC juga di baris ketiga. Jadi kita nggak bakal rebutan. Ditambah lagi ada lampu cabin yang sudah sama-sama full LED. Yang pasti ada seatbelt 3 titik, ada 2 cup holder dan juga masih ditambah dengan soket pengecasan di sebelah sini teman-teman. Dia ada 2 soket pengecasan USB Type-C dan juga USB Type-E. Oke teman-teman, itu tadi review gua untuk Mitsubishi Destinator Ultimate. Nah, kebetulan lagi ada promo menarik yang ada di Mitsubishi Duindo Bintaro. Jadi buat teman-teman yang pengen cari mobil Mitsubishi, langsung buru-buru kontak ke marketingnya karena promonya cukup menarik. Nomornya ada di sini dan juga bakal gue taruh di deskripsi. Jadi buru-buru kontak langsung ke marketingnya, jangan ragu-ragu lagi pastinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai selesai. Tetap support gue terus dengan klik like, komen, dan jangan lupa subscribe serta bagikan video gue ke kerabat atau saudara yang membutuhkan info seputar otomotif.
Tetap ikutin gue terus di channel YouTube gue, Bro Dimotif.